Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dari kelompok 24, tutorial penelitian operasional 2. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mingguan modul 3 yaitu perencanaan dan pekerja tutorial penelitian operasional 2. Di sini terdapat dua soal. Soal yang pertama itu adalah buat sebuah perusahaan manufaktur sedang merencanakan proyek pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Proyek ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari perencanaan awal hingga operasional penuh. Manajer proyek ingin mengetahui jalur kritis proyek agar dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Berikut adalah daftar aktivitas proyek serta hubungan ketergantungannya. Jadi di sini yang diminta yaitu untuk menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM dan juga hitung total waktu penyelesaian proyek. Jadi yang pertama itu karena soalnya CPM, di sini kita pilih single time estimate. Nah, untuk number of activities-nya itu ada 10, sorry. Nah, di sini bisa disesuaikan dari activity time-nya sama predecessor. Jadi activity time-nya itu adalah durasi atau harinya. Nah, buat predecessor itu adalah pendahulunya. Ini A-nya itu nggak punya pendahulu, jadi di skip. Nah, kalau B-nya itu adalah A. Nah, kalau udah sesuai sama tabel di soalnya, langsung di solve. Nah, di sini activity time-nya itu diperoleh 124. Jadi tuh activity time ini, project ini jawaban dari soal B atau hitung total waktu penyelesaian proyek. Jadi total waktu penyelesaian proyeknya itu ada 124 hari. Terus kalau buat jalur kritiknya itu adalah A, B, D, E, G, H, I, J. Di sini bisa dilihat charts atau diagramnya seperti ini. Ya, seperti ini. Terus kita bakal lanjut ke software Nah, buat di ini, hal yang pertama bakal kita itu download package. Package yang digunakan itu adalah iGraph. Setelah load library-nya, hal yang dilakukan yaitu mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Nah, kalau aktivitas proyek dan dependensinya itu udah terdefinisi di RStudio, setelah ini kita bakal bikin grafik dari dependensi aktivitasnya tersebut. Oke, karena dua sintaks ini udah diketik, sekarang kita bakal Control Enter atau Run di kedua sintaks ini. Nah, di sini tuh udah terdefinisi kalau jalur kritis yang bakal dicari itu dari jalur A sampai jalur J. Next, kita bakal menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjangnya dan menentukan durasi untuk setiap jalur. Sama kayak yang tadi, kalau misalnya dua sintaksnya ini udah dimasukin dan diketik semua di RStudio, tinggal di run. Nah, jadi di sini tuh udah terdefinisi ada data-datanya. Nah, setelah ini karena kita udah masukin datanya, ini kita tinggal nampilin grafiknya, grafik jalur kritisnya sama menampilkan hasilnya. Nah, di sini udah ada sintaks untuk menampilkan hasil dari grafiknya sama hasil dari si CP metodenya ini sama total waktu penyelesaian proyeknya. Jadi tinggal di run.
Nah, kalau udah di-run semua nih, ini tuh udah ada hasilnya. Jadi total waktu penyelesaian proyeknya itu ada 124 hari. Nah, di sini ada jalur kritis proyek CPM method. Itu ada A, B, D, E, G, H, I, J. Sama kayak yang di POM-QM tadi. Jadi grafik itu seperti ini. Setelah ini, kita lanjut ke soal nomor 2. Dan buat soal nomor 2, di sini ada soal bahwa sebuah perusahaan teknologi sedang mengembangkan sistem keamanan cyber baru untuk melindungi data pelanggan dari serangan cyber. Proyek ini harus diselesaikan dalam waktu 8 bulan. Tim proyek ingin mengetahui estimasi waktu penyelesaian menggunakan metode PERT. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta 3 perkiraan waktu. Nah, di sini ada tabel dari A sampai L. Jadi di sini tuh ada 12 aktivitas. Soalnya itu tentukan jalur kritis proyek ini menggunakan metode PERT dan hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek menggunakan metode PERT. Nah, sama kayak yang tadi, kita bakal pakai software POM-QM dulu. Nah, karena tadi yang kita itu adalah PERT, jadi kita pakai yang triple time estimate. Itu udah ketahuan ya kalau number of activities itu ada 12. Sama kayak yang tadi tinggal disesuaikan dari A sampai L. Jadi di tabel ini nih tinggal disesuaikan sama yang di tabel soal. Ini tuh ada optimistic time, most likely time, sama pessimistic time. Nah, tinggal disesuaikan sama yang ada di tabel. Nah, di sini tuh untuk activity project-nya itu ada 155,33. Nah, jadi untuk waktu perkiraan untuk menyelesaikan proyeknya itu adalah 155 hari atau 156 hari. Nah, untuk jalur kritisnya bisa dilihat di bagian charts-nya. Nah, di sini itu ada grafik dari si persoalan nomor 2 ini. Selanjutnya kita bakal menentukan hasil nomor 2 tadi di RStudio buat mastiin kalau jawaban yang tadi itu adalah benar. Di nomor 2 ini, hal yang pertama bakal dilakuin sama, yaitu menentukan daftar aktivitas proyek dengan estimasi waktu PRT dan menghitung waktu ekspektasinya menggunakan rumus PRT. Setelah ini semuanya bisa langsung di-run saja. Buat input datanya. Setelah menginput datanya dan mendefinisikan hubungan antar aktivitasnya, selanjutnya yang bakal dilakuin adalah membuat grafik proyek dengan menghitung durasi untuk setiap jalur dan menentukan jalur kritisnya. Kalau semua sintaksnya udah ditulis di RStudio, sekarang bisa di-run. Nah, setelah ini yang dilakukan yaitu menentukan jalur kritisnya dan bisa ditampilkan grafik jalur kritisnya. Setelah itu baru kita bisa melihat hasil dari jalur kritis proyek dan juga total waktu penyelesaiannya. Setelah semua sintaksnya udah dimasukin di RStudio, ini semua bisa di-run untuk mengetahui hasil dari persoalan tersebut. Nah, jadi tuh di sini udah ada grafiknya dan juga hasilnya. Jalur kritis proyeknya itu diperoleh A, B, C, E, F, G, I, J, K, L. Untuk total waktu penyelesaian proyeknya itu sama kayak yang di POM-QM tadi, yaitu 155,33. Jadi kalau misalkan dibulatin tuh bisa 155 hari sampai 156 hari. Cukup sekian tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.